Waminha, faedah selanjutnya, anna i'taqir riqab minal bir, bahwa memerdekakan hamba sahaya termasuk kebaikan. Kalau di zaman sekarang hamba sahaya enggak ada. Waminha anna iqamatas shalah minal bir, bahwa mendirikan salat termasuk kebaikan. Dan yang maksud dengan mendirikan salat itu Pak, memperhatikan syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya. Ya. Wa minha anna ita'az zakah lil mustahiqina laha minal bir. Ayat ini menunjukkan bahwa membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk kebaikan. Ya. Membayar zakat tentunya setelah memenuhi syarat-syaratnya dan nisab-nisabnya ya. Wa minha asana 'alal mufina bil ahd. Ayat ini menunjukkan pujian atas orang-orang yang menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia tepati. Jangan sampai kita kayak orang munafik. Orang munafik itu kata Rasulullah kalau berjanji apa? Tidak menepati. Ya, itu perangai kemunafikan. Ya, na'udzubillah. Dan kata Syekh Utsaimin, perjanjian itu ada dua macam. Yang pertama, ahdun ma'allah, perjanjian kita dengan Allah. Ya, perjanjian kita dengan Allah itu apa? Itu agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, ahdun ma'al khalq, perjanjian dengan manusia. Ya. Kalau misalnya antum dia berjanji begini dan begitu, maka yang seperti itu harus dipenuhi akhul Islam. Ya. Kata beliau, wa ammal ahdu alladhi bainana wa bainan nas fa anwa'uhu katsirah jiddan wa ghairu mahsurah. Adapun al-ahd, perjanjian antara kita dan manusia, banyak macamnya. Contoh misalnya akad jual beli, akad pinjam meminjam, ya, akad nikah dan yang lainnya. Itu semua masuk di dalam ahad, di dalam ayat tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan faedah selanjutnya. An-sabra minal bir, bahwa kesabaran itu termasuk kebaikan. Bahwa thalathatu anwa', dan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar di atas taat kepada Allah. Gimana caranya supaya sabar tetap salat berjamaah di masjid? Bagaimana caranya supaya kita terus bisa salat tahajud? Bagaimana caranya sabar supaya lisan kita banyak berzikir kepada Allah? Bagaimana caranya kita sabar ya berbakti kepada orang tua? Bagaimana caranya kita sabar untuk senantiasa silaturahim? Ya, ternyata ketaatan butuh sabar tidak? Sangat membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, sulit memelihara ketaatan ini. Yang kedua apa? As-sabru an maksiatillah, sabar dari maksiat kepada Allah. Sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Ya, ini juga butuh kesabaran. Bahkan berat sekali. Yang ketiga apa? As-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan, sakit, kefakiran dan yang lainnya.